Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Viewers Indoposko, program ngaco dimanapun berada. Jumpa lagi kita tahun ini di Ramadan 1446 Hijriah atau tahun 2025 Miladiyah atau Masehi, dalam program yang seperti saya sebutkan, yaitu ngaco. Ngaco itu sejatinya adalah ngobrol ala Indoposko. Namun demikian di edisi Ramadan ini kita geser sedikit kepanjangannya menjadi ngabuburit ala Indoposko. Seperti biasa kita akan ngobrol, akan membahas terkait dengan kaidah keislaman, pengetahuan tentang keislaman, lebih khususnya lagi tematik tentang Ramadan. Tentunya menghadirkan narasumber-narasumber yang sangat kompeten, narasumber yang terpercaya dan juga bisa mewakili dari unsur atau komunitasnya. Nah, hari ini sambil menunggu viewers datangnya beduk azan maghrib atau waktu berbuka puasa, kita ngobrol dulu terkait dengan tema yang nanti akan kita bahas. Terima kasih sekali lagi kehadirannya kepada Ustadz Mahdi Muhammad. Iya, terima kasih. Assalamualaikum Ustadz Mahdi Muhammad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya? Alhamdulillah. Jadi viewers ngaco, Ustadz Mahdi Muhammad ini tahun lalu juga pernah, kalau saya boleh ingetin, tahun lalu itu pernah mengisi program yang sama, Ustadz ya? Program yang sama, waktu itu bahas juga soal Ramadan. Nah, kali ini alhamdulillah diberi umur panjang, kembali silaturahmi, main ke studio podcast ngaco, Indoposko Channel, dan kita mau ngobrol lagi, masih tentang Ramadan juga nih, Ustadz. Alhamdulillah, saya ngajak santri ya di sini. Oh, ngajak santri juga ya? Santri yang hijrah. Oh iya, tadi sempat ngobrol kita ya. Oh ya, insyaallah. Ustadz, kita ngobrol soal Ramadan dulu sedikit ya, Ustadz. Kan Ramadan kali ini kita sudah masuk di awal-awal begitu. Kemudian banyak kemuliaan-kemuliaan, ke pelajaran-pelajaran, kemudian kegiatan-kegiatan positif yang selain tentang syariah yang kaitannya dengan menjalankan ibadah, juga ada kaitannya dengan hal-hal yang sifatnya sosial. Maksud saya, kita ini kan beribadah terutama di Ramadan itu tidak melulu soal misalnya kita qiyamul lail, kita tarawih, kita tadarus, tapi ada hal-hal lain mengajak umat Islam, mukminin, muslimin itu ke jalan yang lebih baik. Nah, kali ini Ustadz Muhammad, yang saya dengar kalau tahun lalu itu kan rumah Quran ya, salah satu pendiri atau pengurusnya. Kalau sekarang katanya ngobrol tadi sebelum kita masuk studio sudah pindah ya, kalau nggak salah pondok ya. Pondok sekarang ada pondok. Ada pondoknya. Kalau kemarin rumah, sekarang pondok, pastinya jauh lebih besar. Kira-kira Ustadz Mahdi memaknai dan memberi pesan apa kepada umat mukminin dan mukminat terkait Ramadan tahun ini? Baik, pemirsa ngobrol ala Indoposko. Ngaco. Ngabuburit ala Indoposko. Insyaallah ini ya. Program sangat luar biasa. Mudah-mudahan program ini menjadi wasilah ya. Ketika disampaikan hal-hal masalah agama, terus kemudian ada yang menerima, mendengar, dan kemudian ikut menjalankan, dan juga ketika mereka itu berubah karena sebab kita dari ngaco ini, ya kan? Ini bagian dari kita berupaya sehingga hidayah itu sampai kepada mereka. Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala, memang kalau kita berbicara tentang perjalanan tentang hidup ya, kehidupan di dunia ini, paling utama itu adalah dakwah ya. Paling tinggi itu dakwah. Kenapa? Karena dari Nabi Adam alaihissalam itu memang dakwah. Nggak ada yang lain gitu. Jadi itulah dakwah, menyampaikan kebaikan. Bagaimana merubah umat, merubah masyarakat sehingga kembali kepada jalan Allah. Memang tujuan mulia, ini tujuan agung. Jadi aktivitas paling agung, terutama laki-laki, itu adalah dakwah. Keduanya ngaji. Ngaji ya. Ngaji, dakwah, kerja, ya kan, ngaji, kerja, dakwah. Ini terus berputar-putar. Tiga aktivitas yang paling sangat luar biasa. Sehingga harus kita lakukan semaksimal mungkin, walaupun kita cuma hanya satu ayat sampaikan. Tadi Ustadz Rahman ya menyampaikan, walaupun bisa sampai satu ayat, alhamdulillah bisa terus menyampaikan, sehingga ini bagian dari aktivitas dakwah. Kemudian kita bagaimana supaya kita mendalami ilmu supaya kita bisa mendakwakan, ya kan, tentu dengan ngaji. Ngaji itu harus sepekan tuh harus ada waktu kita siapkan. Jadi jangan kita menyisihkan. Biasanya orang tuh menyisihkan waktu ya untuk ngaji nih. Harus siapkan waktu. Nggak boleh diganggu gitu.
spesial waktu ini adalah untuk ngaji sepekan itu 2 jam. Ngaji seperti itu. Ngaji ini baca Al-Quran maksudnya? Ngaji itu mengkaji. Termasuk membaca Al-Quran, termasuk mengkaji membaca mengetahui artinya, bagaimana pelaksanaannya. Nah, ini kita harus pahami. Karena kalau kita membaca Quran kan itu hukumnya sunnah. Kita membaca Quran itu hukumnya sunnah, walaupun sunnah Quran ya, itu satu hurufnya Allah lipat gandakan 10. Iya. Apalagi di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan itu Allah lipat gandakan hampir 700 kali. Jadi kalau kita baca Quran di luar Ramadan, mendapat pahala satu hurufnya itu 10, ya kan? Kalau 3 huruf berarti 30. Alif, lam, mim, gitu kan? Ini mendapat 30. Mendapat 30 pahala yang Allah sudah siapkan buat orang membaca Al-Quran. Gitu. Ketika masuk bulan Ramadan, Allah lipat gandakan 700 kali. Jadi kalau kita tahu bahwa Al-Quran itulah ketika walaupun dibacanya itu hukumnya sunnah, dia mengalirkan pahala tidak satu hurufnya itu bisa 10 kali gitu kan. Tidak ada pada kitab-kitab yang lain, buku-buku yang lain nggak ada. Nah, kemudian kita menghafal Al-Quran itu hukumnya sunnah. Karena kita patokannya kan ini wajib, sunnah, mubah, makruh, haram, ini patokan kita. Ini akamul khamsah yang saya dulu pernah sampaikan. Jadi membaca Al-Quran hukumnya sunnah, menghafal Al-Quran hukumnya sunnah, walaupun menghafal Al-Quran hukumnya sunnah, orang-orang yang menghafal Al-Quran dengan ikhlas karena Allah yang ingin menjadikan dirinya dia itu adalah energinya adalah energi Al-Quran, sehingga darah dagingnya tubuhnya ini semua dialiri dengan Al-Quran. Sehingga dia menghafal Al-Quran, ini Allah akan berikan kemuliaan tersendiri buat dirinya. Walaupun hukumnya sunnah. Dan bagaimana mengamalkan isi Al-Quran, itu hukumnya wajib. Wajib nih, Ustaz Rahman. Jadi memang kewajiban ini yang harus kita tuh tahu. Makanya perlu ngaji tadi. Ketika kita sudah ngaji, bagaimana penjelasannya, kita bagaimana amalkan dalam kehidupan. Nah, amalkan dalam kehidupan itulah hukumnya wajib. Sehingga jangan sampai kita menjalankan sunnah saja, wajib kita tinggalkan. Biasanya orang di bulan Ramadan biasanya membaca Al-Quran hanya sekedar untuk mencari pahala saja. Bacaan-bacaannya mengalirkan pahala. Iya, dia mendapatkan pahala. Tetapi yang lebih wajib itu ketika dia pahami isinya, kemudian dia jalankan isinya, itu lebih wajib. Apalagi di keutamaan atau kemuliaan Ramadan ini, apa yang tadi Ustadz Mahdi paparkan itu banyak sekali yang didapat ganjarannya ya, terutama pahala-pahala. Pasti setiap Ramadan itu kan satu bulan yang berbeda dengan bulan-bulan lainnya. Salah satu diantaranya adalah kalau kita mengerjakan kebaikan yang diwajibkan, itu yang disunahkan pahalanya itu berlipat-lipat. Apalagi kalau kaitannya ngomongin Al-Quran, karena kan salah satu keistimewaan bulan Ramadan adalah turunnya kitab suci Al-Quran. Nah, yang bagaimana kita tahu Al-Quran turun di bulan suci Ramadan, makanya nanti kita kenal dengan Nuzulul Quran. Al-Quran juga jadi pegangan, jadi petunjuk buat umat Islam. Nah, terkait dengan itu di kegiatan Ramadan ini, Ustadz kan sangat concern, kemudian sangat perhatian, sangat meluangkan waktu yang full. Ini bukan lagi menyisihkan ini udah membagi waktunya buat Al-Quran. Kalau tahun lalu punya rumah Quran, sekarang ini punya pondok Al-Quran. Nah, kalau pengertian sederhananya kan kalau pondok itu pasti jauh lebih besar dari rumah. Jadi apa yang menjadi kegiatan di pondok Al-Quran? Apakah sama dengan rumah Quran yang lalu, atau lagi giat-giatnya sekarang? Maksud saya di Ramadan ini kan pasti punya kegiatan terkait dengan itu. Iya, sahabat ngaco, ngabuburit ala Indoposko. Ya, memang kalau kita berbicara tentang Al-Quran ini sangat luas ya. Kenapa Al-Quran? Ini tadi yang awal Ustaz Rahman menyampaikan bahwa emang Al-Quran itu diturunkan sebagai hudal, petunjuk, hudalinas, bukan hudalil muslimin. Jadi kalau hudalil muslimin itu kan hanya untuk orang-orang muslim aja atau Islam saja, tetapi hudalinas ada petunjuk buat manusia. Maka jadi ketika seorang ingin menjadi manusia yang sesungguhnya manusia, petunjuknya inilah Al-Quran. Nah, memang Al-Quran itu kenapa Allah berikan spesial, ya kan, buat hamba-hambanya di muka bumi ini agar mereka menjadi mulia. Memang Al-Quran diturunkan ini dari Allah Subhanahu wa taala, itu firman Allah, bukan makhluk, tetapi firman Allah. Ketika Allah turunkan itu dikawal oleh ribuan malaikat di bulan Ramadan, ya kan, di bulan Ramadan diturunkan itu dikawal oleh ribuan malaikat secara keseluruhan. Gitu Ustaz Rahman. Jadi ketika diturunkan secara keseluruhan, kemudian sampailah di Baitul Izzah.
Al-Quran ini secara berangsur-angsur disampaikanlah melalui Malaikatul Jibril yang mulia kepada baginda Rasulullah SAW yang mulia pula. Nah, jadi dari Lauhul Mahfuz diturunkan ke Baitul Izzah secara keseluruhan, kemudian secara berangsur-angsur disampaikan lewat Malaikatul Jibril, sampaikan kepada Rasulullah, Rasulullah menyampaikan kepada umatnya, ada yang nerima dan ada yang menolak. Nah, kalau kita memahami bahwa Al-Quran itu sebagai huda linnas, jangan hanya mengatakan hanya sebatas ucapan saja tanpa ada makna dalam kehidupan. Benar tidak Al-Quran ini sebagai petunjuk? Jangan-jangan cuma hanya ucapan yang tanpa ada makna dalam kehidupan. Makanya ketika kita bergelut dengan Al-Quran ini sangat luar biasa orang yang bergelut dengan Al-Quran. Ini adalah bagian ketika ingin kita tuh menjadi orang-orang yang kembali nanti kepada Allah. Ini kita diuji di atas bumi ini. Iya. Seakan-akan kita tuh seperti saya kan lagi membina santri-santri yang hijrah nih, ya kan, ada dari artis, ada dari anak-anak PAN gitu ya. Alhamdulillah. Orang-orang yang berhijrah? Hijrah, iya. Dibina di Pondok Al-Quran itu? Nurul Quran, ya. Di Nurul Quran, alhamdulillah saya yang Di mana itu, Ustaz? Di Kalimulya, Cilodong, Depok. Kalimulya, Cilodong, masuk kota Depok. Pimpinan dari Kiai Haji Nur Effendi. Beliau punya, maka dia amanahkan ke saya untuk ini ya. Saya ada di sana juga ada guru saya yang hafiz juga. Di sana tuh ada, kemarin baru ketemu, ini ada 2 orang hijrah yang dari hijrah ini, satu dari artis, satu dari anak-anak pang. Gitu. Kita kan baru berapa pekan nih kan. Jadi insya Allah ini mohon doanya, santri-santri juga sudah mulai pada datang. Ini kan persiapan untuk, karena kita memang pilih untuk menjadi guru-guru Quran nantinya. Saat mereka itu di asrama di sana. Maksud saya tinggal di sana. Iya, tinggal. Seperti umumnya pondok pesantren lah ya. Pondok pesantren lah gitu. Karena kita memang khusus beasiswa ya. Kalau memang ada yang mau berinfak sedekah, monggo silahkan. Berarti orang-orang bisa dikatakan begini nggak? Orang-orang yang hijrah yang Ustaz bina dan segala macam, itu yang pertama dikenalkan ke mereka itu Al-Quran. Gitu. Saya ajaran-ajaran Al-Quran ketika Anda melakukan ini dasarnya ada Al-Quran bilang begini. Ya, jadi gini, ketika kita berhadapan dengan teman-teman pengajian kan beda. Ketika kita ngisi mereka sudah paham tentang Al-Quran. Bagaimana dengan orang-orang yang belum kenal Al-Quran, belum kenal dengan Islam? Sehingga ketika kita menyampaikan awal-awal tuh ya itu kita harus samakan dulu bahwa hidup di dunia sama-sama kita kok, iya kan? Anda lahir duluan atau belakang kita bukan pilihan kita, ya. Tapi ini sudah ketentuan Allah, yang ini pun di luar wilayah kita. Ini wilayah Allah. Tetapi ketika kita sudah berbaur, ya kan, bersama-sama hidup di dunia ini, maka Anda manusia, saya juga manusia. Cuma kan kita saling memberikan, ya kan? Siapa sih yang di antara kita itu nggak mau nggak baik? Semua orang pasti mau baik, iya nggak? Tapi menurut kebaikan, menurut dia kan beda dengan menurut kita. Nah, itulah kita harus arahkan ke sana ketika kita menyampaikan kepada sosok-sosok atau teman-teman yang ingin hijrah pemahaman ini. Sehingga mereka tuh ingin kebaikan. Cuma kebaikan menurut dia harusnya paham bahwa Allah menurunkan petunjuk buat manusia itu kita harus tahu, jangan semau kita kan gitu kan. Bahwa kita bagaimana supaya proses hijrah ini tercapai dengan baik, maka harus sesuai siapa? Jangan sesuai kita sendiri. Ya kan, jangan semau kita nih hidup mencari bahagia, jangan sesuai kita cari bahagia. Bisa jadi apa yang kita katakan bahagia belum tentu bahagia. Ya kan? Kenapa? Karena memang menurut Allah beda dengan menurut kita. Ya kan? Wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Allah Maha tahu sedang kamu enggak tahu. Gitu kan? Bisa jadi sesuatu baik menurut kita, itu belum tentu menurut Allah. Bisa jadi menurut kita tuh tidak baik, tapi itu bisa jadi baik menurut Allah. Ya kan? Sehingga bagaimana kita mengetahui tadi ketika kita ngaji, kita paham, maka kita sampaikan kepada teman-teman, kepada sahabat-sahabat yang di jalanan ini yang belum mengenal Quran, belum mengenal apa Islam, kita sampaikan bahwa kita hidup di dunia itu semua mencari kebaikan. Cuma hidup di dunia ini adalah kehidupan kita yang pertama. Setelah ini kita akan mengalami kematian. Kematian kita besok itu adalah kematian terakhir, kematian yang kedua. Dan kematian yang kedua inilah kematian kita yang terakhir, tidak ada kematian yang ketiga. Ya kan? Memang itu sudah Allah tegaskan di dalam Al-Quran gitu kan. Nah, sehingga ketika sampaikan kepada rekan-rekan kita, anak teman-teman jalan itu mereka paham, oh berarti kita hidup di dunia ini sandiwara, kita hidup di dunia ini adalah panggung kita. Hidup di dunia ini adalah kita ini, ternyata kita berperan dalam kehidupan yang sesungguhnya. Ya kan? Wa inna darul akhirata lahiyya hayawan. Dan kehidupan akhirat itu sebenar-benarnya kehidupan. Jadi hidup dunia ini bukan sebenarnya kehidupan. Itu kajian-kajian aja Tot ya? Ya, kita kajian-kajian pertama, kajian-kajian ini adalah membuat mereka tuh termotivasi supaya mereka tuh ada keinginan hidup, keinginan berubah. Itu yang paling inti seperti itu. Nanti setelah proses itu sudah ada keinginan, kita tegaskan mau tidak.
niatkan benar-benar hakul yakin bahwa dia tuh mau untuk berubah. Sehingga arah hijrah itu benar-benar dia capai. Berarti kalau spesifiknya di Ramadan ini ada peningkatan kegiatan atau punya kegiatan khusus yang dipersiapkan di Ramadan? Kita persiapkan khusus ya, terutama teman-teman yang hijrah ini. Kenapa? Satu, memang di samping kita belajar Quran ya, tahsin Al-Fatihah, tahsin surat-surat pendek juga ya kan, kita coba ini kan supaya mereka juga terbiasa ya kan. Nanti mereka ini kan ketika nanti nikah di keluarga kan jadi imam-imam ya kan, setidaknya mereka itu sudah punya terlatih. Di samping itu kita juga berikan sakofah tentang Islam, pemahaman hidupnya, untuk apa sih hidup di dunia, dari mana sih asalnya ya kan, setelah itu akan kemana, harus dipahami dulu, karena ini adalah disebut dengan Uqdatul Kubro. Jadi ini ada pertanyaan dasar, pertanyaan besar buat manusia yang harus bisa menjawabnya. Jadi ketika kalau kita mengajarkan kepada orang itu harus paham dulu itu, sehingga ia tahu bahwa memang hidup di dunia adalah untuk apa, iya kan? Kemudian dia setelah ini akan kemana? Itu kalau dia sudah bisa menjawabnya, akan dia tahu makna hidup ini untuk apa. Itu selain Ustadz ada beberapa pengajar atau? Ada pengajar di sana, ada yang mengurus di sana. Di sana ada Ustadz Ahmad Saifuddin, dia punya Hafiz ya, dia Hafiz. Kemudian dia punya sanadnya Al-Fatihahnya kepada Imam Abu Hafiz langsung, yang biasa mazhab Imam Syafi'i kan, biasanya Ibnu Hafiz yang dipakai. Nah, ini beliau punya sanad. Nah, kemarin kita pernah bikin beberapa kali pelatihan di beberapa instansi, lembaga-lembaga. Kita itu selesai adakan pelatihan, kita adakan berikan sertifikat. Karena orang kalau membaca Al-Fatihah itu, kalau biasanya kan walaupun dia sudah biasa jadi imam, kalau nggak pernah diuji nggak rasa pede gitu kan. Gitu. Sehingga ketika dia sudah diuji, salah satu kewajiban itu baca Al-Fatihah. Makanya nih teman-teman hijrah, walaupun mereka nongkrong-nongkrong itu dicoba dilatih untuk Al-Fatihahnya dulu. Karena Al-Fatihah itu kan pembuka. Al-Quran itu kan buka pertama Al-Fatihah. Setelah belum yang lain-lain, Al-Fatihah dulu lah. Grafikkan, dibaguskan dulu. Nah, ini memang motivasi supaya ketika kita sebelum membuka Al-Quran, Al-Fatihahnya udah bagus, dia imamnya juga tenang ya kan, khusyuk. Kemudian dia melangkahi membaca Al-Quran juga dia mulai paham sedikit. Nanti di Ramadan apa tuh kegiatannya, hanya untuk kalangan di pondok Al-Quran aja atau? Nanti kita akan keluar. Termasuk kita kan ada teman-teman ini juga kan yang hijrah ini punya keinginan untuk bisa memperbaiki rekan-rekannya juga. Oh iya. Jadi nanti mungkin bisa. Itulah dakwah tuh di situ ya. Nah, ketika kita berhasil, kita harus juga mengajak yang lain gitu ya. Biasanya kita dakwah itu kan di dalam masjid, di tempat majelis taklim itu mereka sudah ini kan terkondisikan gitu kan. Dan gimana dengan yang di luar? Padahal kan ini kan bumi Allah, ladang kita dakwah untuk kemana-mana ya kan gitu kan. Nah, kebetulan dengan teman-teman yang hijrah ini tuh mereka punya keinginan itu kan. Kemudian mereka tuh sudah bekali. Ya kan, bagaimana mereka tuh awalnya hidup kelamnya, bagaimana ya mereka kan. Nah, dia sendiri akan bisa masuk. Jadi kalau seandainya kita ini kalau mau mengajarkan Islam ke daerah Papua umpama, ke daerah Papua itu kan harus orang-orang Papua kalau bagusnya Maya. Betul. Kalau orang Jawa ke sana gitu, ya paling agak sulit adaptasi dan lagi juga kan nggak betah, mungkin sebulan 2 bulan udah mau pulang ya kan gitu kan. Apalagi pernah tuh ada ustadz kita ngajar ke sana orang Makassar. Sampai sono seminggu aja udah nggak betah. Ya maklum ya. Akhirnya solusinya apa? Ya ambil orang Papua, ya kan gitu. Orang Papua dilatih nanti di pondok, ketika sudah jadi mereka turunkan lagi di sana. Oh iya. Itu lebih nyambung. Iya, artinya makanya nanti ketika ada yang mau mengajak rekan-rekan mereka yang lagi dibina itu dari kalangan-kalangan itu, mereka sendiri yang akan mendakwahi begitu kan, kepada teman-temannya, rekan-rekannya, komunitasnya, yang tujuannya adalah untuk hidup ke arah yang lebih baik. Yang mudah-mudahan dapat keberkahan di Ramadan ini ya, karena kalau Ramadan kan ya makin berlipat tuh pahala yang didapat kalau bisa mengajak beberapa. Ya mudah-mudahan terus bisa lancar begitu saja. Nah, kegiatan-kegiatan di lebih persisnya Pondok Nurul Quran. Pondok Nurul Quran di Kalimulya, Cilodong, Kota Depok. Itu Ustadz Mahdi dan beberapa rekannya membina para teman-teman yang hijrah yang kembali ke jalan yang ditentukan atau diatur dan sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, yang niatnya, yang harapannya menjadi lebih baik, dan itu yang kita dukung. Dan kita sih berharap Ramadan ini menjadi satu keberkahan buat mereka, dan perubahan itu benar-benar nyata buat dia itu ya. Jadi nanti juga insya Allah lah nanti kapan-kapan saya bisa main lah ke sana.
Silakan. Karena 2 kali Ustaz Mahdi datang ke sini saya juga Iya. belum main-main yang ke sana. Masya Allah. Boleh, Walaupun silakan. Yang pertama juga di rumah Quran begitu ya. Iya, silakan. Jadi sekali lagi terima kasih Ustaz Mahdi sama-sama. sudah hadir, sudah sedikit memberikan pencerahan Baik. soal pengetahuan terkait dengan Ramadan yang juga ajaran-ajaran kebaikan di dalamnya, Insya Allah. termasuk program Pondok Nurul Quran yang lagi dibina oleh Ustaz Mahdi dan teman-teman. Semoga mendapat terus kelancaran keridhaan dan ini tercatat sebagai amal kebaikan ya. Terima kasih. Terima kasih sekali lagi Ustaz Mahdi. Terima kasih sama-sama. Viewers Ngaco Ngabuburit ala Indoposko dimanapun berada, demikianlah akhir dari perbincangan dan ngobrol kita bersama Ustadz Mahdi Muhammad, seorang pengurus pembina dari Pondok Nurul Quran di Kalimulya di Cilodong, Kota Depok, yang jadi ngobrol tentang Ramadan dan keislaman juga. Mudah-mudahan jadi pengetahuan baru buat kita. Dan kita akan berjumpa dalam tema dan narasumber berbeda tentunya di program Ngaco Ngabuburit ala Indoposko, program yang disajikan menjelang waktu berbuka puasa, menemani Anda semua bagi yang menjalankan ibadah puasa. Sekali lagi terima kasih, saya Rahman pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah, Ustaz. Ya, insyaallah.